Halo semua, welcome to IFGF Canberra. Khususnya buat yang pertama kali mengikuti ibadah online kami, untuk informasi tentang IFGF Canberra ataupun komunitas iCare IFGF Canberra, Anda bisa mengikuti sosial media IFGF Canberra melalui Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Sebentar lagi kita mau memuji Tuhan sama-sama, mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, mari kita sama-sama angkat pujian ini. Mari kita sama-sama puji dan menyembah Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Katakan, lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama ulang lagu ini dari awal. Katakan, satu hal, satu hal yang ku rindu, berdiam dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Satu hal
lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi dengan penuh sungguh-sungguh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau yang layak disembah. Terima kasih Bapa. Kau yang layak Tuhan. Oh. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Seperti lagu ini Tuhan, lebih baik satu hari di dalam hadirat-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Pakai Tuhan hari ini, pakai kesempatan kami pada pagi hari ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap daripada kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, itu gak jadi masalah buat Engkau. Kau bisa berbicara Tuhan, karena You are close to our heart Tuhan. Engkau dekat Tuhan pada setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu bertumbuh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin.
will sing your praise. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda semua, bukan secara onsite tapi masih secara online. Tapi saya percaya hikmat ilahi yang Tuhan berikan pada setiap daripada kita selalu menuntun, menerangi jalan kita, dan firman-Nya selalu memerdekakan bagi setiap jemaat Tuhan. Masih dalam tema bulan Juli ini, yaitu Wisdom Speak, hikmat yang berbicara. Hari ini kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan dari kitab Yakobus, masih from the book of James, Greater Blessing, yaitu tentang hikmat yang berasal dari ilahi, atau bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan penuh hikmat. Firman bacaan hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 5, dikatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Kita sadar, mau tidak mau, dalam kehidupan ini kita harus berjalan dengan hikmat. Tetapi kadangkala setiap daripada kita juga ada yang kekurangan hikmat. Dan dari bacaan Yakobus ini kita bisa belajar bahwa hendaklah kita memintakannya kepada Allah, dan itu semua diberikan kepada semua orang. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang real wisdom, bagaimana hikmat yang sebenarnya itu, dan saya harap firman Tuhan dari Rasul Yakobus ini menjadi rema dan juga bisa menjadi relevan dalam kehidupan kita, apalagi di dalam masa-masa sulit seperti ini. Australia seperti kita tahu memasuki gelombang kedua COVID-19, tapi kita semua berharap dan berdoa untuk penyertaan Tuhan ke seluruh negara-negara di dunia ini, dan hanya Tuhan yang bisa memulihkan dunia ini. Amin. Dari khotbah saya minggu lalu, kita tahu bahwa hikmat adalah kemampuan untuk melihat kehidupan yang kita jalani ini dengan cara pandang Tuhan. Wisdom is the ability to see our life from God's point of view. Dunia sekarang ini kita bisa lihat sedang mengalami krisis hikmat. Krisis di mana yang disebabkan oleh hikmat-hikmat yang bukan berasal dari Allah, tetapi hikmat yang berasal mungkin dari dunia, dari nafsu pribadi kita, dari keinginan daging kita, ataupun juga hikmat yang mungkin berasal dari setan-setan. Nah, hari ini kita akan kupas lagi kebenaran firman Tuhan dari kitab Yakobus, terutama dari Yakobus 3, pasal 3. Yang pertama saya ingin membagikan wisdom to speak, yaitu hikmat untuk berkata-kata. Di Yakobus 3 ayat 9 sampai 12 dikatakan bahwa ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, dengan lidah kita meninggikan Tuhan, dan juga dengan lidah kita merendahkan manusia. Di ayat ke-10 dikatakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, dari mulut juga kita bisa baca dari Yakobus 3 ayat 10 ini, keluar berkat dan juga keluar kutuk. Ayat 11 dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Dari Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, dikatakan bahwa jangan sampai di satu sisi kita memuliakan Allah atau meninggikan Tuhan kita, tapi juga di sisi lain kita malah merendahkan atau mengutukin orang lain. Juga bisa kita belajar dari Rasul Yakobus, untuk apa kita mengeluarkan kata-kata yang membangun, dan kemudian di hari yang lain kita mengeluarkan kata-kata yang mengutukin orang lain. Nah, sangat kontras sekali apa yang terjadi dalam kehidupan di sekitar kita,
Kadang-kadang kita bisa mengeluarkan kata-kata yang membangun, menguatkan, serta memberkatin orang lain. Tetapi kadang-kadang orang-orang di sekitar kita atau kita sendiri juga mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya malah mengutukin orang lain. Nah, we all need to speak wise. Kita semua hidup untuk berkata-kata secara penuh dengan hikmat. Dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di versi NLT dikatakan, for the scripture say, if you want a happy life and good days, keep your tongue from speaking evil and keep your lips from telling lies. Jadi mari dalam kehidupan ini kita meminta hikmat untuk berkata-kata secara tulus, berkata-kata yang penuh dengan berkat, berkata-kata juga yang memuliakan Allah. Jangan sampai kata-kata kita malah kata-kata yang mengutukin orang lain. Jadi dikatakan di Yakobus 3 ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, orang-orang di sekitar kita mungkin berkata-kata yang tidak benar, berkata-kata yang mengutukin orang lain, gosip, ataupun juga membicarakan orang lain. Tapi mari kita berikan kata-kata yang membangun. Sehingga apa? Sehingga kata-kata yang kita keluarkan bisa membawa hikmat kehidupan buat mereka semua. So, I encourage every one of us to speak life, speak blessing, dan juga speak wise. Dan speak wise ini juga berguna secara tidak langsung untuk diri kita sendiri. Kita akan melihat, tadi dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Kita akan melihat hari-hari baik yang akan kita jalani setiap hari. Untuk bisa membawa atau memberikan kata-kata yang membuat kehidupan ini atau mendatangkan berkat bukan kutuk, atau juga berkata-kata dengan penuh hikmat, maka kita sendiri harus mengalami kehidupan yang berhikmat itu sendiri. So, before we speak wise to others, we need to speak wise to us first, to ourselves. We need to speak wise to our life first before we can speak to the others people. Dan dikatakan di Yakobus 3 ayat 11 tadi, dikatakan bahwa adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Di sini dikatakan tidak ada sumber mata air tawar yang mengeluarkan air pahit secara bersamaan. Sehingga apa yang kita isi di dalam kehidupan kita ini akan menentukan segala sesuatu apa yang keluar dari hidup kita. Amin. Untuk itu, minggu lalu saya sudah berikan message-nya adalah bahwa kita perlu memperhatikan sumbernya. We need to choose the right source. We need to choose the source itself. Jadi ada pepatah garbage in, garbage out. Apa yang masuk ke dalam diri kita baik, keluarnya produknya pasti akan baik. Tapi sebaliknya apa yang masuk di dalam diri kita adalah buruk, keluarnya pasti akan buruk. Jadi sumber seperti apa yang diperlukan agar bisa membangun hidup kita yang lebih baik. Saya percaya sumbernya dimulai dari hati kita. Karena apa yang memancar keluar asalnya berasal dari hati kita. What inside you is really matter. What is inside each one of us is really matter. Dikatakan di Markus 7 ayat 21 sampai 22, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan. Dan ini semua yang terjadi di dunia sekarang nih. Persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, kita harus tilik hati kita masing-masing. Karena segala sumber ini dalam kehidupan ini berasal dari hati kita. Apa yang memancar keluar
asalnya cuma berasal dari hati kita. Di Amsal 4 ayat 27 Amsal 4 ayat 23 juga dikatakan bahwa kita harus guard our heart, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. So, poin saya yang pertama, choose the source of your wisdom. Is it from your human flesh atau kedagingan kita, dari demonic wisdom atau hikmat yang berasal dari setan-setan, atau hikmat yang cuma berdasarkan nafsu semata, atau from the world surrounding us, yang kemudian juga acting as a whistle, suara yang kecil tapi bunyinya begitu nyaring. Atau our wisdom is coming from the Lord. Minggu lalu saya sudah membagikan pesan saya, yaitu berjudul Wisdom or Whistle. Mari kita memang benar-benar choose the right source dan choose the right set of our life. Amin. Dikatakan juga di Yakobus 3 ayat selanjutnya, yang perikop ini berjudul hikmat yang dari atas. Ayat 15 dikatakan, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi sebelum kita berkata kepada orang lain, mintalah hikmat yang cuma berasal dari Allah. Sehingga segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, segala sesuatu yang keluar dari hati kita, hanya berasal dari hikmat yang diberikan oleh Allah. Sehingga mulut kita digunakan untuk memberkati orang lain, digunakan untuk memuliakan Allah. Dan juga dari mulut kita akan memberikan kehidupan kepada orang di sekitar kita. Amin. Poin saya yang kedua untuk hari ini, ketika kita memintakan hikmat pada Allah, kita akan diberi hikmat untuk bertindak atau wisdom to act. Berbicara dengan tindakan, kita sebenarnya akan berbicara mengenai karakter. Our character, tindakan kita ditentukan hanya oleh karakter yang kita miliki. Yang namanya karakter itu sebenarnya adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan kita atau habit atau lifestyle yang kita bangun atau kita lakukan secara terus-menerus. Tindakan, saya percaya, dihasilkan dari pemikiran atau karakter kita, dan semuanya itu juga berasal dari hikmat. Baru saja di poin pertama yang saya berikan, ucapan yang dikeluarkan melalui mulut atau lidah kita semuanya berasal dari hati. Jadi karakter, saya percaya, juga tidak dibangun dalam waktu sehari atau semalam saja. Tapi karakter juga tidak terjadi secara instan atau secara cepat. Tapi karakter harus dibangun secara intensional atau secara terus-menerus dengan keniatan hati kita. Pertanyaannya, apakah karakter kita sudah menunjukkan kepada orang lain bahwa kita orang berhikmat atau tidak? Apa yang kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita setiap hari. Tadi saya sudah katakan, in this life, garbage in, garbage out. Apa yang masuk ke dalam diri kita akan mempengaruhi hati kita, dan itu semua akan menghasilkan sesuatu outcome atau sesuatu produk atau keluaran. Nah, bagaimana cara kita bertindak selain bertutur kata, selain berbicara, bagaimana hikmat yang Tuhan berikan bisa menuntun kita untuk bertindak. Karena saya percaya orang yang berhikmat akan membangun karakternya cuma di dalam firman Tuhan. Amin. Ia akan melatih dirinya untuk selalu tekun, untuk selalu taat pada firman Tuhan, dan ia juga akan mengisi hati dan pikirannya cuma berasal dari perkataan Allah, bukan berasal dari perkataan dunia. Orang yang juga berhikmat akan memastikan bahwa perkataannya tadi di poin pertama dan perbuatannya akan benar di hadapan Tuhan, bukan cuma benar di hadapan manusia. Jadi saya encourage setiap daripada kita, bangunlah karakter kita dengan baik. Bukan karakter kita yang bersumber pada firman dan hikmat Allah. Karena pada akhirnya, it's the way you live, not the way you talk that counts. Yang diperhitungkan adalah cara hidup kita semua, bukan sekedar perkataan kita. Karena perkataan kita kadangkala malah bisa
mengutukin orang lain. It's the way you live, not the way you talk, that counts. Dikatakan di Yakobus 3 ayat 17 tadi, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amin. Kita harus mengerti bahwa objek dari kasih Allah selalunya adalah manusia. Dia yang menciptakan bumi segala isinya hanya untuk manusia. Dan Tuhan Yesus juga turun ke dunia dan rela untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita memiliki, setiap daripada kita manusia memiliki hubungan dengan Allah. Bukan supaya kita memiliki agama. Agama, saya katakan di sini, juga hanya sebagai identitas kita di depan manusia. Is something that is sin. Tetapi hubungan akan memberikan identitas kita di hadapan Tuhan Allah kita. Amin. Something is eternally unseen. Saya percaya the world doesn't need religion, but the world needs a relationship with God. Yang mungkin sudah rusak atau broken relationship yang telah diakibatkan oleh dosa-dosa manusia. Nah, selain hubungan, Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada manusia. Ujung-ujungnya yaitu tujuan yang ingin Allah kehendaki, yaitu supaya kita bisa to help people, supaya kita bisa membantu orang lain dan juga melakukan kebaikan, to do good for the others people. Hikmat yang diberikan Allah kepada manusia semuanya hanya untuk kebaikan kita semua, kebaikan diri kita sendiri dan juga kebaikan semua orang di sekitar kita. Saya percaya bahwa hikmat yang datang dari Tuhan selalu memimpin kita kepada tujuan yang lebih besar. The wisdom that comes from the Lord always lead us to the greater purpose. Amin. Nah, adalah pemikiran yang salah jika kalau kita menolong orang lain, kita harus menjadi orang baik terlebih dahulu, atau kita harus menjadi, supaya untuk kita menjadi pintar, kita harus memiliki kemampuan yang spesifik untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Nah, uniknya Allah menciptakan setiap orang berbeda, dan Dia kemudian juga memberikan talenta, kemampuan, dan sumber daya yang berbeda-beda bagi setiap orang. Jadi, setiap daripada kita bisa melakukan kebaikan, menolong orang lain dengan berbagai macam cara sesuai dengan hikmat dari Allah yang diberikan pada kita. Jadi setiap orang dapat melakukannya asalkan disertai dengan hikmat yang berasal dari Allah. Amin. Dan hikmat itu tadi dikatakan di Yakobus 1 ayat 5, diberikan Allah kepada setiap orang. Sehingga apa yang terjadi, kita yang mendapatkan hikmat, kita akan menggunakannya sehingga apa yang kita miliki, apa yang hikmat yang telah Tuhan berikan pada kita bisa kita gunakan untuk menolong orang lain. Dan tentu saja we can act wisely, dan kita bisa bertindak, kita bisa melakukan perbuatan kita dengan bijaksana. Amin. Nah, saya percaya juga wisdom memampukan kita, hikmat memampukan kita juga untuk menggunakan sumber daya yang telah Tuhan berikan pada kita untuk menolong orang lain. Di Yakobus 3 ayat 18 dikatakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Di dalam versi Easy to Read version, James 3 verse 18, people who work for peace in a peaceful way get the blessing that come from the right living. Sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk bersandar pada Tuhan, bukan dengan pengertian kita sendiri. Carilah hikmat, dan kita minta hikmat kepada Allah, karena Allah kita tadi di Yakobus 1 ayat 5 akan memberikan kepada mereka segala sesuatu yang mereka minta, dan juga mencarinya dengan sungguh-sungguh. Amin. Buatlah keputusan dalam kehidupan ini yang baik hanya melalui hikmat Allah. Saya percaya tadi di Yakobus 3 ayat 18 ada berkat-berkat Tuhan yang akan tercurah di saat kita melakukan hal-hal yang benar di hadapannya. Saya juga berdoa bahwa hikmat ilahi akan membantu kita untuk melakukan hal-hal yang benar
dan juga disertai dengan sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah kita. Amin. Poin saya yang ketiga untuk hari ini yaitu poin terakhir, yaitu hikmat untuk hidup, wisdom to live. Dunia di sekitar kita berkata kalau setiap orang memiliki kehidupan mereka dan kebenaran mereka sendiri-sendiri. Mereka bisa bertindak sesuai dengan kemauan mereka, bertindak sesuai dengan pengetahuan atau pengalaman mereka sendiri. Tapi ketika kita hidup atau selama kita hidup ini, kita semua akan dikenal orang lain seperti apa, sebagai orang seperti apa. Saya percaya pertanyaan ini sangatlah relevan bagi setiap daripada kita di saat-saat seperti ini. Setiap daripada kita mungkin mengejar ilmu pengetahuan, mengejar pengalaman hidup atau pengalaman kerja yang banyak, sehingga seakan-akan kita sudah tahu semuanya. Tetapi sebenarnya yang penting dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita semua menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan penuh hikmat. Saya percaya kita semua, saya dan Anda, ingin dikenal sebagai orang seperti apa. Bagaimana orang akan mengenal kehidupan yang kita jalani. Apakah hidup penuh dengan marah-marah, hidup penuh dengan kebencian, ataupun mungkin hidup dengan mengikut arus dunia. Di saat-saat dunia seperti ini, COVID-19 yang masih belum mereda, seakan-akan kita disibukkan dengan kehidupan kita sendiri. Tetapi saya percaya hikmat Tuhan, firman Allah yang selalu menuntun dan menerangi jalan hidup kita tidak pernah akan bisa lepas dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, sebagai orang percaya juga untuk menjalani kehidupan ini sangatlah penting untuk diperlukan suatu hikmat. Hikmat itu penting karena hikmat itu bukan berasal dari pengetahuan, bukan berasal dari pengalaman kita, tetapi hikmat yang cuma berasal dari Allah. Ya, hikmat yang berasal dari Allah, bukan hikmat dari dunia. Tadi dikatakan di Yakobus 3 ayat 15-16, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dalam hidup ini, kita sering dibingungkan oleh hikmat yang berasal dari kedagingan kita. Hikmat dari dunia yang cuma semata-mata mungkin ikut tren saja, hikmat ikut-ikutan atau hikmat asal ikut, hikmat duniawi, ataupun juga hikmat yang kita lakukan melalui perbuatan yang malah membawa penderitaan ke semua orang. Tadi dikatakan bahkan ada hikmat yang berasal dari kuasa setan atau kuasa kegelapan. Nah, kembali kepada pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki, itu semua adalah penting ketika kita sedang merencanakan sesuatu atau membuat suatu keputusan. Akan tetapi, ketika kita sedang dilanda suatu pergumulan atau kita berada dalam suatu situasi yang menentukan sekali, mungkin pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki cuma bisa membantu sedikit saja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi saya percaya secara pribadi hikmat yang datangnya dari Allah akan melebihi segala pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Amin. Dan hikmat tersebut datangnya cuma berasal dari pengenalan akan firman Tuhan. Amin. Hikmat juga bisa datang dari hasil hubungan kita dengan Allah yang dibangun hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan juga tahun demi tahun. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita, di poin pertama saya, ketika kita juga untuk bertindak untuk menolong orang lain, ketika kita sudah sedang dalam proses belajar kehidupan sesuatu, kita semua perlu hikmat. We all need wisdom. Jadi, milikilah hikmat di dalam kehidupan ini. Jadi, speak wise, act wisely, dan live out of godly wisdom. Amin. Di James 3 ayat 13 saya akan bacakan dalam versi easy to read version Bible-nya. Are there any among you who really wise and understanding? Then you should show your wisdom by living right. You should do what is good with humility. A wise person does not boast. Boast di sini saya cari arti kamusnya dalam dictionary-nya dikatakan to say something about oneself in a proud or self
admiring way, atau juga to act based on their own pride. Jadi orang yang penuh dengan hikmat tidak akan memikirkan diri sendiri, tidak akan juga meninggi-ninggikan diri sendiri, tapi orang yang hikmat akan penuh dengan kehidupan yang benar. Tadi dikatakan, you should show your wisdom by living right. You should do what is good with humility. Kita bisa tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dilihat dari buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau sebaliknya pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tidak ada seperti itu. Demikian juga orang yang berhikmat juga dapat dilihat dari buah-buahnya, dan segala sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Di Yakobus 3 ayat 13 yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa orang yang mengaku berhikmat harus dapat menunjukkan hikmatnya melalui kehidupannya yang benar, yaitu living right, dan juga kerendahan hati atau humility. Saya percaya wisdom juga, hikmat adalah pengetahuan ilahi yang Tuhan berikan pada kita semua untuk mendapatkan kehidupan yang bermanfaat. Wisdom is the divine knowledge that we all get to have a fruitful life. Amin. Ketika kita melakukan kehendak Allah juga, maka Tuhan kita juga akan memberikan hikmat untuk melakukan segala perintah-perintahnya. Dan ketika kita dwelling in His Word, berkat-berkat Tuhan juga akan tercurah bagi setiap daripada kita. Amin. Dan selanjutnya kehidupan kita akan menjadi buah-buah yang baik, fruitful, bear the fruit for everyone else, for others people. Jadi saya percaya kita semua akan melakukan hal yang benar ketika hikmat itu melekat, hikmat Allah yang melekat pada diri kita masing-masing. We will always be able to do the right thing when wisdom attached to each one of us. Amin. So poin pertama, wisdom to speak is very important in this life. Wisdom to act, karena hikmat yang salah juga akan bisa memberikan tindakan yang salah. Dan terakhir, wisdom to live. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan by living right and by the humility. Amin. Saya akan quote satu ayat dari Amsal 8 ayat 11. Dikatakan bahwa karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amin. Kita tahu bahwa Raja Salomo adalah salah satu orang yang dipakai Tuhan penuh dengan hikmat bijaksanaan dan hidupnya selalu memuliakan Allah. Dan selanjutnya apa yang bisa kita baca di dalam Alkitab, hidupnya selalu penuh dengan berkat yang akan memberkati, yang bisa memberkati orang lain juga. So, have the real wisdom in your life to speak, to act, and to live. Saya percaya firman Tuhan ini bisa menjadi rema kehidupan dalam situasi seperti saat ini, dan juga firman ini bisa menjadi suatu petunjuk, bisa menjadi suatu panduan dalam kita bertindak, dalam kita berkata-kata, dan juga bisa menjalani kehidupan kita dengan penuh hikmat. So happy Sunday and God bless you all. Saatnya kita mengakhiri ibadah online kita hari ini. Saya percaya hikmat yang Tuhan berikan selalu menguatkan kita, memampukan kita, terutama di masa-masa yang masih sulit seperti ini, dan juga dunia bisa belajar segala sesuatu bahwa hikmat dari Tuhan, hikmat ilahi itu sangatlah penting untuk kita berkata-kata, untuk kita bertindak, dan juga kita untuk menjalani kehidupan. Kita akan mengakhiri pada kita hari ini. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi yang percaya. Katakan amin. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu, sehingga engkau yang memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman.
Tuhan akan memberkati segala pekerjaan, studi, keluarga, pelayanan, bisnis, dan segala sesuatu yang kita semua lakukan. Tuhan yang akan buat berhasil. Kiranya berkat melimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih Yesus Kristus, tak pertolongan, perlindungan, damai sejahtera, dan hikmat, sukacita dari Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita hari ini, minggu depan, dan seterusnya, sampai Maranatha datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan semua yang percaya katakan, amin. Happy Sunday. God bless you all and see you online next week.